Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima sanah wa innal alima la yastaghfiru lahu man bis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Abi Darda radhiyallahu anhu qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan, barang siapa menjalani satu jalan, yabtaghi bihi ilman, yang menuntut ia di jalan itu akan ilmu syariat, ilmu agama. Orang menjalani satu jalan, ikam mulai rumah ke pondok, yalah, apa dicari? Yabtaghi bihi ilman, mencari ilmu. Orang mulai rumah menuju satu jalan, kemana? Ke Tanjung. Ngapa dicari ke Tanjung? Yabtaghi bihi ilman, pengajian, nuntut ilmu. Orang naik pesawat kemana? Ke Jakarta. Ngapa dicari? Yabtaghi bihi ilman, mencari ilmu. Dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Ilmu yang dicarinya itu adalah ilman syar'iyan, ilmu agama. Secara pokok adalah ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain itu adalah ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf nang dikajinya. Nah, termasuk wa alatuhu, kemudian ilmu alat. Dia bukan bagian daripada ilmu syar'iyah, tapi dia adalah alat. Alat untuk memahami ilmu syariat. Apa? Belajar nahu, belajar sharaf, belajar mantik, belajar balaghah, dan yang lain-lainnya. Nah, apakah ini termasuk ilmu matematika? Apakah termasuk bahasa Inggris? Ya tergantung wa wasilatuhu, dan wasilahnya, jembatannya. Kalau ilmu matematika ini menjadi jembatan, dia memahami, belajar ilmu warasah atau ilmu faraid, mudah. Kalau ilmu matematika ini mempermudah dia belajar ilmu falak, lah, bahkan
Kalau ilmu matematika ini memudahkan dia belajar fikih, kenapa jer? Ada hubungannya umpama lawan fikih. Maka menuntut ilmu matematika ini bagian daripada ilmu syariat. Karena dia disebut dengan wasilah. Apa? Qaidah usul fikih. Nya riay. Kalimatnya kayak ini dicatat. Lil wasaili hukmul maqasidi. Lil wasaili, bagi perantara, bagi jembatan, itu hukmul maqasidi, yaitu hukum tujuannya. Kalau yang dituju ini hukumnya wajib, maka wasilahnya ini wajib juga. Kalau yang ditujunya ini sunnah, maka wasilahnya ini hukumnya sunnah juga. Lil wasaili hukmul maqasidi. Bagi jembatan itu, bagi wasilah itu sama hukumnya dengan tujuan. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Masuklah dalam hadis ini, ya tergantung. Kalau memang belajar bahasa Inggris ini menjadi alat, menjadi wasilah kawa paham ilmu agama, maka belajar bahasa Inggris ini baik. Lah, kenapa kayak ini aku jelaskan? Karena ada orang pesantren membabi buta kada mengerti masalah. Begitu orang belajar bahasa Inggris haram. Kada ada gunanya belajar bahasa Inggris, mangaramput. Orang belajar bahasa Perancis bolehlah, silakan. Kalau memang bahasa ini menjadi wasilah, paham? Menjadi jembatan bagi tujuan ilmu. Ini kada kawa dakwah ke Perancis, kecuali dulu belajar bahasa Perancis. Maka nang didakwahkan ke Perancis ini adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Maka belajar bahasa Perancis hukumnya wajib. Lil wasaili hukmul maqasidi. Dalam kaidah lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dari catat ya. Ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma, sesuatu apapun, la yatimul wajibu, tidak sempurna yang wajib, illa bihi, kecuali dengan sesuatu tersebut, fahuwa wajibun, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib. Lalu inya belajar bahasa Perancis, turun mulai rumah apa aja aku belajar napa bahasa Perancis. Undukan belajar bahasa Perancis segenapa membuang waktu, udah boleh itu. Mantasyabbaha biqaumin bahwa minhum, itu bahasa orang kafir. Ya Allah, otaknya perlu diperjelas ini. Otaknya harus dibuka. Kadang ngerti kaidah hukum fikih. Orang ditakoni dulu,
Ikam belajar bahasa Perancis ini kenapa garang? Aku belajar bahasa Perancis ini karena aku setiap bulan ke Perancis, atau aku setiap bulan ke satu kampung, kampung itu Islam, isinya orang Perancis, andaknya di Kalua. Paham deh? Tetap kudu belajar. Ini bahasa kafir. Iya, takun aja. Ikam belajar nama di pondok. Aku tamat. Ya anah tamat belajar. Oma 4 juz tuh ya anah. Iyalah. Nah sekarang aku bertakun. Di dalam ya anah itu adalah kalimat malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Itu aku kada ingat temjerna makanya. Aduh, pada kaidah itu riai ada di dalam I'anatut Thalibin atau di dalam kitab Fathul Mu'in. Tadinya ada di dalam kitab-kitab usul fikih. Karena mendilajari ditakoni belajarlah usul fikih. Nah, belajar usul fikih aja ada suap ma'ai. Orang belajar usul fikih minimal usul fikih itu kayak Rian belajar kitab Al-Warakat, belajar dulu kajian. Nah makanya jangan memastikan sebuah keputusan hukum kalau kamu belum mengerti permasalahan. Ma yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu ini, maka sesuatu ini pun hukumnya wajib. Tolak belajar bahasa Perancis, masuklah dia dalam hadis ini. Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman. Nuntut ilmu. Ilmunya nampak, ilmu belajar bahasa aja, tapi itu bagian daripada wasilah. Jembatan. Nah, lalu ujar Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka memudahkan oleh Allah Ta'ala lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Beberapa waktu lewat hadis ini sudah kita bahas. Orang tolak menuntut ilmu kemanakah? Maka dia akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Otak kita berpikir nangga ya pagarang Allah memudahkan jalan menuju surga itu. Ya kalau tuh kadang ngalih. Jalan menuju surga itu adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Itu jalan menuju surga. Orang biar mengaji 30 tahun di Makkah, kitab segudang. Ada gampangan lagi deh, segudang gatah kitab. Berapa ribu judul berisi kitab, tapi kada dipakainya. Maulah masuk surga. Kada harapan. Dalam sebuah kitab yang bernama Nasoihul Ibad
karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah berwahyu kepada Nabi Musa. Di zaman itu ada seorang laki-laki alim. Berisi kitab berisi kitab berapa? 80 lamari. Oh ya Allah, 80 lamari. Bukan lamari harus nang salamari nang ini nah 80 lamari rumah ini gak cukup ya. Alim gak? Alim banget. Ang kita ria salamari halus kada kitab kada hibah-hibaknya kitab lagi. Ya kada. Leh ni kam 80 lamari dengan bermacam-macam judul kitab. Alim liwar. Lalu diwahyuakan Allah lawan Nabi Musa. Musa, sampaikan lawan si Fulan itu nah. Sebanyak apapun ilmunya. Seapa aja ilmunya, kitabnya jangankan 80 lamari, 1000 lamari pun isi kitab kada akan bermanfaat. Berarti kada manfaat itu sia-sia kada. Kalau sudah sia-sia ilmu, berarti ujung-ujungnya neraka. Kecuali dia mengamalkan 3 hal. Nah, ini kena jalannya deh. Menghubungkan hadis nih. Dimudahkan Allah Ta'ala kena menuju 3 jalan itu. Satu, sampaikan kepadanya, jangan sampai dia menyia-nyiakan keparduan. Artinya, orang setinggi apapun ilmu, segudang pun berapa gudang pun ilmu isi kitab, kalau tamat sembahyang, kalau kada berpuasaan lagi, berarti dia meninggalkan keparduan. Dah, jangan diumpati. Begalar wali napakah? Jangan wali kota, wali gaus kah? Umpama sembahyang kada, puasa kada, kewajiban tidak dilakukannya kada. Satu. Yang kedua, katakan kepada dia wahai Musa, alla yattabi'a hawahu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Orang sealim apapun, kalau hidup mengikuti hawa nafsu, ilmunya tidak ada manfaatnya. Nafsu apa? Nafsu makan. Umpama hawa nafsu makan, sekali makan, nanggaya kucing becungkung. Kucing becungkung gendal banget. Ini sekali makan aja nih tetap. Ya. Saking imbah makan pulang, buah pulang. Bahimat. Ya Allah, nah tersandar nah. Biar aku bergerak hawa nafsu makan. Belum lagi hawa nafsu minum, hawa nafsu pakaian, hawa nafsu kendaraan, termasuk hawa nafsu perempuan. Hawa nafsu jabatan.
hawa nafsu, keinginan duniawiyah. Ada manfaatnya. Bahasa dalam Quran, wattakhaza ilahahu hawa, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yang ketiga, alla yu'ziya ahadan min khalqi. Usaha sampaikan kepada dia, jangan sampai menyakiti salah satu makhlukku. Sebanyak apapun kitab yang dimiliki oleh orang alim, setinggi apapun ilmu yang dia kuasai, kalau hidupnya hanya menyakiti orang lain, ilmunya tidak manfaat. Nah, inilah yang dimaksud sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuntut ilmu agama, termasuk alatnya, termasuk wasilahnya, menuntut ilmunya karena Allah, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu adalah mengamalkan ilmunya. Allah mudahkan mengamalkan ilmunya, lalu dia lakukan keparduan, dia jauhkan kemaksiatan, dia tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak menyakiti makhluk Allah. Paham, Rik? Nah, ini bukti orang mengamalkan ilmu. Lalu bahasa orang Bahari, ja insyaallah kam, bila orang nuntut ilmu ini niatnya bujur karena Allah, wayah ini belum tapakai, kena tepakai ya, tegawija. Karena Allah nang memudahkan. Tapi bila ikam menuntut ilmu niatnya kada karena Allah, mulai rumah ke pondok niatnya hanya ma'akali kuitan, supaya jangan disuruh begawi di rumah, supaya jangan disariki di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya mengajinya kada tuntung, setelahnya tuntung kada, atau tuntung juga di pesantren, tapi ternyata kada melakukan keparduan, tapi ternyata mengikuti hawa nafsu, tapi ternyata menyakiti orang. Ya berdoa ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ya Allah, beri kami manfaat ilmu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ilmu yang belum Engkau ajarkan kepada kami. Setiap mulai rumah hendak ke pondok bujurakan niat dulu, hendak turun rumah sahajaku ke pondok menuntut ilmu karena Allah, menghilangkan kebodohan diri supaya bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pokoknya karena Allah lah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan ia akan sayap-sayapnya
li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Ini malaikat nih menghantarkan sayapnya, intinya menghormati, menaungi, menjaga lawan orang nuntut ilmu, ridhan bima yatlubu, karena ridho, karena senang apa yang dia cari. Oma nih kamri malaikat nih, malaikat pondokan senang melihat pondokan nih, senang banget. Makanya dalam sebuah riwayat, orang yang membenci penuntut ilmu kadada alasan, cuma benci lawan orang nuntut ilmu, itu sama aja membenci Rasulullah. Orang membenci Rasulullah sama aja membenci Allah. Orang yang membenci Allah hidupnya sengsara. Lihat aja, bila orang kada katuju lawan pesantren, kadada alasan, lihat hidupnya akan sengsara. Lihat hidupnya akan hina. Masa orang menuntut ilmu dan dituntutnya ilmu Allah disariki, dibenci, dikadakatujui. Malaikat aja hormat, malaikat aja menghargai, malaikat aja menghormati, karena senang, karena ridho dengan apa yang ia tuntut. Bahasa orang kami dulu aja ngaji, gembiralah orang nuntut ilmu, jangan sedih. Jangan sedih. Kenapa? Karena malaikat menghormatimu. Malaikat menghormatimu. Seluruh makhluk mendoakanmu. Coba lihat. Wa innal alima, sesungguhnya orang yang alim itu artinya beilmu, kada harus senang ceramah, dikira kamu orang alim. Kita ini kadang-kadang salah, orang alim di predikat alim dipadahkan bagi orang yang ceramah di masjid, membaca di masjid, mau khutbah di masjid. Kada. Orang alim itu man alima wa amila walau lam yaktub. Orang alim itu orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya, sekalipun inya kada khutbah, sekalipun dia tidak ceramah, sekalipun dia tidak pembacaan di masjid dilanggar. Orang alim, apalagi inya malah jadi orang. Wa innal alima, dan bahwasanya orang alim, la yastaghfiru lahu, sungguh memohonkan ampun untuk dia, man fis samawati wa man fil ardi, orang yang di langit dan orang yang di bumi. Seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Hatal hitanu fil ma'i, sampai ikan di lautan pun ikut memohonkan ampun. Ya Allah, popoyo, poyao, sapat, kulacingan, buradis, sanggi, saluang. Ayo, orang tekan anakan itu rine. Ayo, birine berapa ikan anakan? Ya Allah, seluruh ikan yang ada di banyu memohonkan ampun lawan orang alim. Ya, nang orang alim tuh kada hakun memati kamu. Pada nak wajar. Ini mendoakan nak wajar. Itu kan susah makan iwak. Ada aja lagi orang alim udah hakun kemunjunnya. Apa ya itu tadi? Inya iwak memohonkan ampun untuk dirinya. Masa aku mati? Hah?
Wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keistimewaan orang yang alim atas orang nang ahli ibadah tapi kada maajar ilmu, kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, yaitu seperti keistimewaan bulan 14 atas semua bintang-bintang di langit. Berbanding jauh dia. Ini orang alim, maajar ilmu tapi kada pa ibadah. Ini orang pa ibadah tapi kada maajar ilmu. Ba ilmu ainya tapi kada alim aja. Hebat orang alim ini nah. Dia bagaikan dia bagaikan rembulan, ini bagaikan bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wah, ini dia orang lah nih, wan nak sugih lah, sugih. Nak sugih, nak sugih. Nih, anak sugih lah. Kalau orang sugih itu, orang sugih ja mewaris siapa? Mewarisi siapa? Kalau orang alim, ujar Nabi, ulama itu pewaris para nabi. Orang sugih pewaris siapa? Iyo, ya, orang sugih itu ya pewaris Karun lawan Haman. Dapat harta Karun ya. Sugih kada mewarisi Karun. Siapa Karun? Orang yang dibinasakan Allah. Orang sugih itu mewarisi Haman. Siapa Haman? Kawannya Karun. Sugih tapi dibinasakan Allah. Ayo. Orang alim pewaris Nabi tapi kada sugih, tapi mewarisi Nabi tapi kada sugih. Ayo manika makon rek. Jelas akon alim tambah sugih. Kenapa? Mewarisi Nabi Sulaiman. Pahamlah. Kenapa? Asal alim dulu. Orang alim pewaris para nabi. Ada orang alim kada sugih, ada orang alim jadi ahli politik, ada orang alim jadi raja Nabi Daud, ada orang alim pengembara kayak Nabi Isa, ada orang alim sugih-sugihnya kayak Nabi Sulaiman, ada orang alim penggaringan. Al ulama'u warasatul anbiya. Tapi nang ambiyanya nenek kamu nah hendak kayak siapa terserah. Paham? Banyak manusia sekarang ini hendak jadi korun. Kenapa hendak sugih? Ilmu kada. Ada kita nih hendak alim lawan sugih. Alim berdahulu, pahamlah. Alim dahulu lalu sugih. Bila kada biar asal alim, karena al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrisu dinaran, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan tidak mewariskan dirham. Dah,
Mereka mewariskan ilmu. Innama warasul ilma. Hanya saja mereka mewarisi ilmu, mewariskan ilmu. Carilah ilmunya. Nah, bila hendak kayak Nabi Sulaiman, kaji ilmunya. Ini gitu. Karena Sidin mewariskan ilmu. Ilmunya Sidin sugih lawan zuhud. Sugih tapi zuhud. Sugihnya Nabi Sulaiman becari na wallahu alam, becari na bakri tahu nang nyata Sidin sugih, tapi Sidin berdoa lawan Allah. Paham deh? Berdoa lawan Allah, minta lawan Tuhan. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Itu doa Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan, Tuhan berilah aku kerajaan, berarti jadi raja. La yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak ada seseorang pun yang layak menandingiku sesudah aku. Tidak ada sampai sekarang kerajaan Nabi Sulaiman, kekayaan Nabi Sulaiman, tidak ada manusia yang bisa menandinginya. Innaka antal wahhab. Apa artinya? Bila ia hendak kaya Nabi Sulaiman, minta lawan Allah. Minta lawan Allah. Nah, lalu dikaji Nabi Sulaiman sugihnya nang kayak apa, mintanya caranya nang kayak apa. Kadang kali bebulik pulang dalam sebuah keterangan kitab, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an mengatakan orang kada akan pernah hidup susah, kada akan pernah hidup miskin, berarti sugih nyaman. Kalau orang itu mengamalkan surah Waqiah pagi 3 kali, sore imbah asar 3 kali. Betul. Nah, itu amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani alim wali besar sugih. Paham ya? Nah, gitu cara-caranya. Mun alim aja tapi kadang mengamalkan ini nah kadang mau. Paman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Paman akhazahu, maka siapa yang mengambil ilmu, pokoknya aku mengambil ilmu aja, aku ngaji aja, becarik dudi nomor 12, kawin nomor 5, 12 kejauhan. Ngaji dulu, akhaza bihazin wafirin, maka dia mengambil bagian yang sempurna. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi. Habis. Kemudian wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.